Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya, supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Marilah kita bersama-sama memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada hari ini masih diberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya.
terutama nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah dan sekaligus menjadi rahmatan lil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SD Negeri 818 Bontoa. Yang saya hormati Al-Ustaz Muhammad Sabil HM SHI. Yang saya hormati pula kepada segenap panitia acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada peringatan Maulid kali ini ada beberapa hal sebagai panitia ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Bapak Kepala UPT Negeri SD Negeri 818 Bontoa. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Komite Sekolah. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu, bapak, orang tua, wali siswa yang telah bekerja sama dengan baik sehingga acara kita ini bisa terlaksana. Selanjutnya, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan ini adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai alat bagaimana kita bisa mencintai dan sekaligus menjadikan Nabiullah Muhammad SAW itu suri teladan bagi kita, terutama bagi siswa-siswi kita sebagai bekal mereka untuk senantiasa menjadi siswa atau siswi yang unggul dan mengedepankan adab. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salamun alaik.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan saya hormati mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep. Yang saya hormati Ibu Camat Labakan. Yang saya hormati Pak Dan Ramil. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakan. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Puskesmas Kecamatan Labakan. Yang saya hormati Bapak Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Labakan. Yang saya hormati Ketua Komite SD Negeri 818 Butuan. Yang saya hormati teman-teman kepala sekolah yang sempat hadir pagi ini. Juga yang saya hormati yang mewakili Ibu Lurah, saya hormati yang mewakili Ibu Lurah Kelurahan Labakan. Dan yang kita muliakan bersama telah hadir sebentar akan membawakan hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para orang tua siswa yang sempat hadir pada hari ini juga saya sampaikan terima kasih, dan terkhusus kepada teman-teman alumni kami. Selama saya ada di SD 818 Bontoa ini telah hadir teman-teman seperjuangan kami selama kami sebagai kepala UPT. Perjuangan yang saya masuk ini adalah karena sebagian sudah purna bakti dan juga ada yang dirotasi ke sekolah lain. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat isinya jualah sehingga pada hari yang cerah ini kita sempat hadir bersilaturahmi dengan keluarga besar UPT SD Negeri 818 Bontoa. Dan juga kita kirimkan salam taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan petunjuk penerangan kepada kita semua sehingga kita masuk di dalamnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlu saya laporkan kepada yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep bahwa kami di sini Pak dalam infrastruktur memang masih perlu untuk mendukung kegiatan proses belajar kami. Kenapa saya katakan begini? Karena sekarang guru bukan lagi mengajar. Si guru sekarang bukan mengajar, tapi membelajarkan. Kenapa saya katakan membelajarkan? Siswa diajar supaya mereka mau belajar. Siswa sekarang harus diajak mereka mau belajar. Apa yang terjadi dengan sama yang kita hadapi sekarang ini bukan main Pak. Anak-anak yang dipegang bukan belajar, hanya TikTok. Hanya itu yang kita mau cegah sebenarnya untuk bagaimana NKRI ini tetap untuk ke depan. Yang bisa cegahnya ini adalah membentukkan karakter secara utuh mulai dari dasar-dasar sekarang ini. Jumlah kami Pak di sini personilnya adalah 18 orang. Alhamdulillah baru-baru ini telah ikut seleksi untuk P3K. Ada 9 orang yang ikut seleksi. Ada 9 orang yang ikut seleksi P3K. Pada tahap pertama lulus 7 orang. Alhamdulillah
Di sini lulus 7 orang pada tahap pertama. Lalu tahap kedua lulus 1 orang lagi. Yang sisa 1 orang yang belum lulus. Lalu saya sayangkan Pak. Lalu saya sayangkan yang lulus ini dimutasi ke sekolah lain. Contoh, guru agama kami di sini tidak ada. Tapi karena kuota untuk pendaftaran P3K tidak ada, terpaksa dia keluar tembak sekolah lain. Ada yang kesendiri, ada yang dilutuin. Alhamdulillah lulus dua-dua. Tapi setelah lulus dia pindah sekolah. Maka saya dipusingkan untuk mencari guru agama gua. Alhamdulillah sekarang karena sudah ada mutasi dari guru agama dari Kalimisme, dia pindah ke sini. Jadi saya kasih tahu, minta isi dulu sama kepala sekolahnya. Kalau mau ke sini saya tidak berani. Minta isi baik-baik dulu. Dan saya tidak bisa Anda terima di sini kalau tidak baik disinta ke kepala sekolah. Alhamdulillah mereka minta isi dan saya berani terima karena dia masuk di Dapodi Data Pendidik dan Kependidikan di Kementerian. Kenapa sekarang Pak kita ini tidak boleh sengaja mengangkat guru tanpa mereka terdata di Dapodi? Apa yang tidak boleh suatu jaringan online dan terdata datanya guru tersebut. Nah, tadi saya laporkan dari P3K yang lulus itu ada juga guru kelas pindah Pak ke Minasate ini. Dia lulus di sini karena dia memang asalnya dari Minasate ini, dia saya tarik di sini itu guru karena di Minasate ini tidak ada kelas yang pegang. Dia bicara-bicara di dinas dan datang di Pak Haji itu kalau kesana pegang waktu itu kelas. Di sini juga tidak ada kelas, tapi saya berupaya karena ini anak, ini guru ini dia sudah mendapat sertifikasi, dia tidak bisa dibayar karena tidak ada kelas yang pegang. Terpaksa saya rekrut di sini. Nah, dia melamar P3K harus kembali ke sekolahnya. Setelah dia lulus, dia lagi kembali ke sekolahnya. Maka kurang lagi saya. Maka saya lagi Pak merekrut korban P3K yang tidak lulus di sekolah lain. Ada 2 di sini yang saya rekrut dari sekolah lain. Saya ambil berani saya langsung kasih masuk di sini. Karena apa? Karena dia tidak memegang lagi kelas di sekolahnya. Tidak ada lagi dia pegang. Kenapa? Karena di sekolahnya itu adalah guru-guru yang lulus P3K. Orang luar masuk. Karena orang luar masuk ya terpaksa mereka tersisi. Yang ditamakan itu adalah menempatkan di kelas itu ASN dan P3K. Kalau bukan itu yang lain tersisi. Terpaksa karena saya kasihan sudah puluhan tahun honor di sekolah itu hanya dengan tidak lulus P3K tersisi. Sehingga saya panggil ke orang di sini. Alhamdulillah. Mereka ini tadi yang tampil salah satunya. Kenapa saya selalu berpikir yang seperti itu? Jadi itu yang mau melamar selama ini, saya tidak akan bisa terima kalau tidak ada NUPTK-nya. Karena kita melamar kan sebenarnya harus ada NUPTK-nya. Nomor kulit, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah itu juga saya laporkan perkembangan mengenai ketenagaan di sini Subhanahu wa Ta'ala dan juga ingat kepada Rasulnya. Kenapa? Karena ada yang bertanya, Pak, kenapa Nabi Muhammad dibedakan peringatan banyak Nabi? Coba bagi nasi Nabi Muhammad ini namanya Nabi. Nabi Isa kata bagi dia lain. Banyak yang kritiskan itu anak-anak bertanya. Kenapa hanya begitu? Inilah semua perlu jawaban yang konstruktif. Jangan asal menjawab, sebab kalau asal menjawab bisa menjadi malpraktik. Sehingga saya pesankan kepada guru kelas 1, ada lalu persenjalan komunikasi kelas 1 mengenai Tuhan. Jangan sampai anak-anak di mana Tuhan Bu? Lalu kita mengatakan di atas tak parah betul. Jawaban seorang guru mengenai jadi banyak berhasil nih. Jangan cuma tamat balik ke kelas 1. Apalagi kelas 1. Kenapa sekarang? Kenapa saya mau begini? Karena ada buku pernah saya baca Pak. Pernah saya baca merusak akidah generasi.
Dia tanya kepada siswa, nah, saya tanya, adakah di sini yang pernah melihat Tuhan? Guru ini bertanya kepada siswa, ada guru ateis yang tidak bertuhan. Adakah di sini nak yang pernah melihat Tuhan? Lalu ada anak di situ langsung bilang, tidak ada Bu Guru. Tidak ada Bu Guru yang pernah melihat Tuhan. Lalu karena anak-anak jenius, anak pintar, angkat ajukan tamas. Saya juga mau bertanya Bu Guru. Karena jenius ini anak, apa pertanyaannya anak-anak? Apa pertanyaannya? Siapa di sini pernah melihat akan Ibu Guru? Itu anak. Siapa di sini pernah melihat akan Ibu Guru? Anak-anak bilang tidak ada teman yang pernah melihat akan Ibu Guru. Anak jenius tadi melibatkan guru tadi itu tidak berakal. Bayangkan karena pemikirannya itu, jadi dia membandingkan yang seperti itu. Dia membandingkan seperti itu. Maka kita memang berat. Saya katakan kepada teman-teman di sini, berat tugas kita. Karena tugas kita ini adalah dipertanggungjawabkan nanti ancaman. Jadi contohnya, dia tinggal satu upacara kan, biasa kan. Kita yang lain, masalah bukan, masalah apa, mungkin itu mabuk. Sebab apa? Dalam satu proses pembelajaran, Pak, 200 lebih murid saya, kalau ada orang satu terselimi, kamilah orang yang sangat celaka. Kalau ada yang terselimi, maksudnya terselimi adalah Pak Guru dan dia Pak Guru. Terselimi itu anak. Saya katakan, itu anak bisa terselimi, kalau narapi direkeng hak-haknya, untuk natarima, nade natarima, itu pensaliman kepada siswa. Pensaliman kepada siswa. Makanya itu, setiap saya tidak hadir di sini melapor lewat mohon maaf Tuhan, saya juga tidak hadir hari ini. Sebab saya tidak mau kalau ada guru saya tidak ada. Ada orang masuk, ada dari Kadis, ada dari Dinas, kalau ditanya guru ya kemana kepada sekolah? Boleh bisa. Ini yang kau kita begitu. Jadi kita harus komunikasikan kepada guru semua. Jadi tidak ada guru yang tidak tahu di mana keberadaannya kepala sekolah selama waktu dinas itu. Saya kira itu Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada kita semua, terutama yang mewakili kepala dinas Pak Kabar. Terima kasih Pak datang menghadiri acara Maulid Hari Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya harapan kami kepada kita semua dengan kehadiran tadi itu adalah berkah bagi SD Negeri 18 Guntur. Kalau berkah itu rahmat masih Nomi di SD 18 Guntur. Itu yang selalu kita harap. Pemasiran Allah Ta'ala, petunjukan Allah Ta'ala, supaya ketenangan jiwa ada dalam diri kita. Kalau kita bekerja tidak tenang jiwa, maka pekerjaannya itu kayaknya tidak terlalu efektif untuk hasilnya itu. Saya kira itu. Terima kasih. Karena kita masih pandai sampaikan, tapi ada yang lebih penting yang kita mau dengar. Sebentar kepada kita Ustaz menyampaikan hikmah Maulid, dan saya harapkan kepada anak-anakku semua, karena saya hikmah Maulid untuk mendekat, untuk bisa mendengar riwayat Nabi, supaya Anda lebih tahu. Tidak ada yang bertanya, ya kenapa Nabi Isa tidak dilaksanakan juga orang tahu depan. Kenapa Nabi Daud tidak dilaksanakan, Nabi juga. Seperti itu. Saya kira itu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Bapak dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abilastain warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang kami hormati Ibu Camat, yang kami hormati dan Ramil, yang kami hormati Lurah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala KUA atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Komite, yang kami hormati pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pengajian dan Kepulauan, yang kami hormati Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sekitar tempat ini, terutama dalam kelompok K3S dan K3S. Pertama-tama mohon maaf dan sekiranya acara sudah harus berjalan. Sebelum jam 9 Pak, kami sudah menuju ke sini. Tapi ada lagi cekak-cekak di kantor. Begitu kami mau keluar Pak Daerah, kalau dari Balai Besar kemudian dalam buku dari kementerian ada 3 orang, kemudian Pak Kansa tadinya mestinya harus setengah 9 juga selesai, masih juga berlangsung. Oleh karena itu mohon maaf Pak Kadis, Bapak kami bahwa mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Sekretaris sampaikan kepada kepala sekolah. Salam dan salawat berkah kita kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke dalam terang benderang yang dimana sekarang ini kita rasakan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. Sebelumnya itu mungkin saya kira di zaman-zaman dulu itu kita tidak bicara lagi, tapi saya kira keterbatasan gerakan kita. Tapi alhamdulillah hari ini apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya, dan kami hormati kita Bapak Kepala Sekolah sebagai pengelola di SD ini. Beliau sekalipun saya baru 1 tahun Pak Guru di sini, 1 tahun, tapi beliau saya ketika bertemu K3S pernah 1 kali. Kalau ada sedikit dari kali ini beliau cepat meluruskan Pak, sebagaimana tadi bahasanya tadi Pak, sebelum memang bahasanya seperti itu. Ya. Nah, dari perjalanan Bapak Ibu ya, ini tiap selama 1 bulan ini maraton Pak, yang namanya Maulid yang kita rayakan. Iya. Maka lagi ada yang mengatakan gimana lagi besok Maulid ini? Nah, insya Allah besok kami terakhir di Dinas Pak, di Jog di tanggal 3 di Kabupaten juga melaksanakan. Tadi Pak sempat juga saya bikin meeting ketika Bapak Kepala Sekolah menyampaikan ini sampai Nabi lain disebut ya, dan biasanya saya tidak dengar. Tapi saya kira saya yakin nanti Ustaz akan menyampaikan itu, akan mengupas untuk kita seperti apa ya perjalanan kita salam, tapi kita peringati tiap tahun. Dan ini Pak judul ini luar biasa. Sebagaimana yang dibacakan ayatnya tadi, Al-Asam ayat 21 ya, seperti ini. Dan alhamdulillah Pak Ustaz sudah ketemu 2 kali dalam hari ini. Mari waktu PAUD ya, PAUD di kantor. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan Pak, ini pendidikan luas. Tidak bisa hari ini, besok juga kita pakai. Ya saya kira di dalam apapun rencana kita, rangka pembelajaran, kalau kondisi dan situasi pada saat itu pasti kita mengalami perubahan informasi. Sama tuh barang dengan jasa Pak. Ketika proyek itu hanya kita ketika ada rencana apa pasti kita berubah itu. Yang sama mungkin dengan kita, apa yang kita ini yang kita bina, yang kita gali adalah potensi-potensi kita. Itu sudah harga mati Pak yang namanya profil Pancasila. Ya.
Kita nggak bisa lagi main-main. Dulu zaman-zamannya Pak Rohami dan saya dan Bapak Ibu semua yang dulu tempat kita hafal mati-mati itu kalau tidak dipukul. Ya, itu zaman dulu Pak. Kalau sekarang nggak bisa. Pukul hari ini anak Pak pulang satu kampung datang. Kayak penari India datang di sekolah. Wah, ya, ini bedanya di sini. Oleh karena itu, saya sepakat tadi dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa kita membina anak kita ini sesuai dengan samanya. Dan saya kira nanti Pak Ustaz akan mengupas itu kuliah apa yang sekarang karena tadi sempat sibuk TikTok. Ya. Saya kalau kasih bunyi itu istri saya bilang, Pak putar apa itu? Saya matiin lagi, tapi itu menjelang tidur. Ya, maksudnya itu putar-putar sedikit. Ini HP ini Pak, ini dari istri. Ya, mau tidur di bawah dipegang, bisa tidur putar-putar. Nanti kalau supaya itu udah apa? Gimana? Saya bagaimana caranya bisa tidur? Oleh karena itu, disinilah syarat dengan pengetahuan, syarat dengan positif, dengan negatif. Tinggal kita ambil dari apa tadi apa yang disampaikan. Tinggal manusianya. Kalau niatnya seperti apa ya itu, kalau niatnya lain ya seperti apa. Dan saya kira bahwa Bapak adalah yang ada di sini baik teman-teman murid ya. Dan saya kira bisa menjaga anak kita, baik itu sebelum tidur dan sesudah tidur, baik sebelum ke sekolah maupun pulang sekolah, maupun jam-jam belajar, ya. Ini harapan kita dari sekolah. Kita di sini hanya berapa jam? Guru-guru, ya. Tadi di sini gurunya banyak, guru ada yang berprestasi nasional, dan saya kira itu yang kita harapkan. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pendidikan dan Tuhan, kami selalu mensupport, ya. Bukan kami berdoa gimana lagi besok mau tidak, bukan itu. Tapi kami mensupport bagaimana pedagang pendidikan kita ini Pak bisa konsisten dan bisa bilang bersaing dengan saudara kita yang ada di provinsi lain, di kabupaten lain. SDM kita Pak sudah terukur. Contohnya kemarin Polda di Sindai dengan Guru Kumbang kita berada pada ranking 2 dari 9 kabupaten. Luar biasa. Nah sekarang bagaimana kita menggali potensi anak kita yang tumbuh ini? Ya. Tergantung Bapak Ibu sekalian, mau siapa di rumah. Contoh anak saya Pak, saya tidak pernah suruh belajar. Tapi saya lihat, kamu belajar apa? Kamu baca apa? Saya tidak pernah sesuatu. Dan saya Pak Kepala Sekolah, atau mungkin Bapak Kepala Sekolah lain tidak pernah mengajarkan aja Bapak seperti mengajar di ruang kelas. Tidak pernah. Tapi anak itu melihat gerak-gerak kita setiap hari. Oh Bapak saya itu berbeda sifatnya, perilakunya seperti ini. Ini anak-anak itu tidak pernah itu diajar orangnya seperti di kelas. Dia mengajar. Saya yakin. Nah oleh karena itu, yang kita harus semua di sini, ya pemerintah daerah dilaporkan, tugas kita semua, ya tugas kita semua bagaimana membangun SDM anak kita ini. Jangan kita keluar dulu. Tadi kepala sekolah sudah bilang seperti ini, guru-guru. Apalagi yang lulus tadi Pak ya, P3K. Ini masalah P3K Pak, yang memang sampai saat ini masih banyak keraguan pada dirinya. Padahal itu sudah pasti. Yang contohnya misalnya begini Pak, Bu, gaji itu sudah ada, cuma belum dibayarkan. Banyak yang bertanya, kita dibayar itu pemerintah kok. Pemerintah itu tidak pernah meleset, kecuali tertunda-tunda, tidak apa-apa kalau tertunda. Ya berkala ya, tertunda-tunda tidak apa-apa, tapi bulannya tetap jalan. Saya contohkan, ya, karena ada semua uang saya. Bulan kemarin seharusnya sudah bayar Pak ya, tidak tahu terlambat lagi. Misalnya November dibayar, nanti Agustus, September, Oktober dibayar, tapi selesai di November. Jangan langsung semua. Kan bayar semua itu, ya Bapak Ibu sekalian. Itu selalu kalau Bapak guru 3 kata di sini seperti itu, silakan berkompetisi. Dan itu kita harapkan. Kemudian Kabupaten Pangkep ini paling banyak inovasi. Ini di kantor saya itu ada 6 inovasi yang aktif. Kita bersaing dengan OPD yang lain. Bahkan sampai ke internasional kami sudah. Oleh karena itu, setelah saya mengamati Bapak Ibu sekalian, saya juga sudah keliling-keliling kampung. Potensi di Pangkep ini paling besar apa yang kita melakukan. Tergantung manusianya. Kalau manusianya punya uang pasti kita akan mendapat
peringkat. Karena semua bisa dijangkau, Pak. Beda dengan provinsi-provinsi lain, ya. Yang naik gunung kalau itu nggak bisa. Kalau kita di sini naik gunung bisa kembali. Kalau yang lain, salah satunya saya tidak dari Papua misalnya. Nah, Pak Kurami juga dari sana ya. Nah, tahun itu kita sekali dia itu tak selesai. Kami berdua cerita tak selesai. Oleh karena itu di Kabupaten Pantai ini kalau lautnya bilang tambah sobat besar tidak seberapa. Gunung aman. Kalau kita di sana jalan sendiri, orang bisa dor. Seperti itu. Jadi itulah yang saya katakan. Oleh harapan saya Bapak Ibu sekalian, dengan judul ini Bapak Ibu, yang marilah kita mengacu kepada negara kita, ya, kayak yang bisa diperiksakan, harus tersakan aja hal-hal yang prinsip-prinsip yang berkaitan yang sekiranya mungkin kita lupa atau kita tidak ingat lagi, juga akan memberikan kita pencerahan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi apa yang saya sampaikan ini kami dari pendidikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh sedih. Ya jam-jam begini ya, jam 11 di jam saya memang sudah berbahasa di perutnya itu. Saya mau yang tegas salamnya, jawab salamnya. Karena salam itu dalam konsep ajaran agama itu adalah doa. Tolong ibu bapak kalau pergi ke rumahnya orang, tidak ada penghuninya atau ada penghuninya, tetap salam. Karena paling tidak seluruh harta yang ada di dalam rumah itu didoakan kepada Allah supaya selamat. Coba sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya begitu. Saya terharu Pak. Sebelum saya mulai ceramah ini, saya terharu di saat mereka pada ini sebangga tuh kasih anakku becu. Tadi di hati saya mengatakan dia nama Atu Yai adalah penerus kita yang ada di depannya. Ada di antara mereka kalau doa atau semuanya bagus bisa menjadi kepala dinas, wadi menjadi camat, wadi menjadi bupati. Siapa lagi kalau bukan mereka itu Pak? Iya kan? Begitu pendahulu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang saya hormati Ibu Camat, 2 kali juga ketemu dalam maulid di Taraweang Pak Sekretaris, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak dan Ramil, yang saya hormati Bapak pengawas dari kabupaten, ya. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Kepala Kantor Kecamatan Kecamatan Labakan. Yang saya hormati Bapak UPTS 818 Bontoa yang luar biasa. Nah, ini ceramahku sih bro. Inti ceramah sebenarnya tadi itu sudah diambil oleh Bapak. Jadi dia setengah menit bahas. Ya, yang saya hormati Bapak Babinsa. Yang saya hormati kakanda saya, Bapak Ketua Komite Terandes Ustaz Muhammad. Ya, Bapak, nah ini mabela nih Pak Umum, bela senyum. Luar biasa ketemu hari ini. Yang saya hormati siapa lagi nih? Yang mewakili Kepala Puskesmas. Ya, yang mewakili Lurah. Ya, Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, Bapak seluruh yang hadir, seluruh undangan, Ibu guru. Ya, yang semuanya insya Allah saya tidak sempat sebut satu persatu dan jabatannya. Mudah-mudahan tidak mengurangi acara kita malam ini, dan insya Allah atas semuanya, mudah-mudahan semuanya dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu orang tua, acara kita makna kapan roh kada itu dihormati kiri, hormati toki. Ya, yang saya paling banggakan adalah adik-adik. Alhamdulillah, siap-siap sebentar ada pertanyaan saya dan dapat telur. Ya, ada dapat telur insya Allah. Jadi jangan bela-bela. Dapat telur hadiahnya atau langsung dari kepala sekolah insya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi saya tersentak di saat Bapak Kepala mengatakan maangin adik nangke diperingati Musa, tidak pernah ada peringatan Isa. Saya tanya ibu-ibu, pernah kita mendengarkan Musa rahmatan lil alamin? Tidak pernah kan? Isa rahmatan lil alamin. Pernah tidak? Ataukah Adam yang mula-mula diciptakan rahmatan lil alamin? Pernah tidak?
Yang kedua, salah satu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu-satunya diberi gelar Sallallahu Alaihi Wasallam, alaihi beliau. Tidak ada digelarkan pada yang lain. Jadi nasambaranya. Coba di saat Adam diciptakan dari awal, disingkat cerita itu Adam disuruh mengangkat kepalanya sama Allah. Ya Adam, irfa rasak, angkat kepalamu. Kemudian angkat kepalanya Adam. Mula-mula sekalian dilihat maktuban di aras itu adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Adam uang, berarti masih ada lebih awal kau ciptakan daripada saya. Maka dari pengetahuan, ya saudara ada benar apa yang kau katakan. Laulaka Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan Muhammad saya tidak ciptakan Adam, maka seluruh alam ini serta isinya tidak akan jadi. Dia hadir andaikan dari Muhammad. Maka itu patut kita peringati hari kelahirannya, bukan hari kematiannya. Kenapa? Karena beliau ini kehadirannya beliau ada di sini. Kehadirannya beliau ada Lapakam, kehadirannya beliau ada Indonesia, kehadirannya beliau ada NKRI, kehadirannya ada Indonesia. Jadi sebangga kita, Pak. Dia tidak salah Pak sekali setiap hari bermaulid. Caranya Nabi setiap hari Senin puasa. Jadi puasa hari Senin, hari Kamis. Ditanya, ya Rasul, kenapa di setiap hari Senin puasa? Nabi singkat jawabannya, yaumu waluktu fihi. Ya, di saat hari Senin itu karena saya dilahirkan. Nah, ya roh intinar. Jemaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis begini Pak, sebagai inti daripada kita tidak ceramah pun tidak panjang juga. Iya, ada ini hadis begini. Addibu auladakum fa innahum gaira samanikum. Didiklah anak-anak kalian karena anak-anak kalian itu tidak sesama dengan kalian. Riolo deka TikTok, deka TikTok, deka Facebook, jelas. Agar riolo deka apa? Sekarang itu ada. Jadi jangan kita terlalu mengekang anak kalau buat TikTok. Selama TikToknya itu memberikan memberikan pelajaran. Ya nasalahnya kau jadi joget, Kak Ustaz sekarang juga TikTok Pak. Coba buka TikToknya Ustaz Adi Hidayat, memberikan pencerahan. Dia TikTok 1 menit, sepersekian menit, tetapi memberikan pemahaman Pak. Itu TikTok yang benar. Tapi nak kau TikTok aja joget, wah, ya deh. Jadi pelajaran aku jadi joget. Dan saya paling Pak kalau buka ceramah, nah tiba-tiba itu iklannya yang tidak pakai baju. Mungkin Bapak Ibu Bapak sama dengan saya. Ya kita mendengarkan misalnya YouTube-nya Ustaz Soma, ya iklan akan berlalu. Nah ya iklan ini la ilaha illallah, kadang-kadang obat perkasa, kadang-kadang obat apa. Ya Allah, mana kamu pakul? Coba, siapa yang ngali ini? Siapa ini? Maka ada sekarang mengatakan, kalau kau tidak ambil alih itu medsos, wahai umat Islam yang berpikiran lurus, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka akan diambil oleh orang lain. Maka jangan heran di saat sekarang Pak. Mereka pemahaman yang bertolak belakang dengan apa yang kita pahami dari hari ini dari guru tak. Mereka apa? Karena memang ada yang mau masuk itu. Jadi sekarang Ustaz itu kalau mau tongi ada YouTube-nya, ya ada Instagram-nya, ya dia ceramah lewat medsos, dia ceramah lewat YouTube, dia ceramah lewat Facebook. Untuk apa? Untuk mengimbangi mereka itu yang Wahabi itu. Nah, kode bahaya anak-anak kalau pokok dicuci otaknya bahaya. Kalau tadi mengatakan Allah itu di atas, bahaya itu tadi. Kepala bahaya. Gimana? Jadi didik anak dan cara mendidik konsep Al-Quran sudah mengajarkan. Tidak ada dalam Al-Quran kecuali sudah ada konsep-konsep yang dituangkan oleh Allah tentang pembelajaran mendidik anak itu sudah ada. Coba lihat dalam surah Luqman. Ya Luqman tanya Nabi. Tetapi dia itu diberikan hikmah pengetahuan yang mendalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan cara mendidik anaknya itu luar biasa. Nah, kalau dipraktekkan di sekolah luar biasa. Yang pertama, Luqman itu mengajarkan dan mendidik anaknya untuk selalu bersifat syukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Anishkurli wali wali.
Ya ia ajar anaknya bersyukur kepada Allah. Sebagai kode ia ajar sekarang, kapan lagi Pak bisa bersyukur itu? Coba ibu, kalau pulang di rumah ini, di rumah anak semua bergabung dalam keluarga kecinta itu tanggung jawab lagi, bukan lagi tanggung jawab guru. Maka konyol pendidikan yang utama itu al-ummu madrasatul ula fil bait. Ini makun raye, ini indoe, ya dari itu madrasatul ula. Ya, guru yang paling utama di rumah untuk anak-anaknya itu. Apa yang dilakukan ibunya pasti naturuti. Apa yang dilakukan bapaknya pasti macui. Ada biasa anak saya yang 3 tahun. Ya roh anakku telur tahun aku mas sumpah aja kan dimulai biasa. Macu tuh mas sumpahnya. Kalau saya garu-garu betisku, garu-garu Tommy juga betisnya. Berarti pemikirannya anak itu garu-garu termasuk gerakan sholat. Oh ini bahaya kan begini. Aku lebar pak. Anak-anak aku itu apa yang dicontohkan, apa yang dituangkan itu yang diikuti. Jangan heran kalau ada anak sambaran ngomong, sambaran bilang, maka salah cerita anak, bahkan nuntut orang tuanya, karena mungkin di rumahnya tidak ada pendidikan. Dia sama ada pendidikan itu, atau lingkungannya yang kotor, lingkungan sama anak-anak sambaran apa? Bukan karena dia sudah sambaran apa? Karena lingkungannya yang tidak steril, sambaran apa anak anak disuruh mulai, dia turun apa atau anak. Ini kita bahaya kalau akhlaknya hilang. Namun matan dipakai sengemu, tarik kode yang pemu, pegang ketat, kopor dari non. Apa senang namun terbang di atas. Namun hebat kuna, namun matan dipakai sengemu na, tapi dia gagal ampemu, maka dia gagal angkemu. Ini bahaya. Maka ini anak akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka saya sering mengatakan itu di mana-mana harus kolaborasi ini Pak. Ini dengan sampai ke kepala kolaborasi intek dan intak tidak boleh pisah hari ini Pak. Ya, intek dan intak, ilmu pengetahuan dan iman dan takwa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oh tidak mau disesali. Ya kan, kalau perlu anak hari ini suruh masuk di tahfizul Quran. Ya, mereka anak ke sekolah masih bola lama kapal. Ini supaya bola dia istirahat dengan mandek, apa sih? Untuk apa itu? Ini mendidik mereka menjadi siswa-siswa yang unggul, bukan saja unggul dalam pendidikan, tapi juga perlu unggul dalam karakter. Ya, dibentuk anak sejak dini. Sama aku matolong ini mawatan ini Pak Jeko. Aku matolong mau penatangkan mawatan Pak Jeko. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa di sini? Siapa yang bisa ke sini? Sebutkan nama-nama anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini siapa? Namanya Nabi, anaknya. Siapa bisa? Sini. Dapat hadiah. Telurnya dong. Coba. Mana? Gak ya malu, pede. Iya. Nama apa? Nama. Sabitul. Saya Sabilun. Siapa namanya Nabi? Anaknya Nabi. Apa? Tujuh. Sebutkan. Ya, siapa? Melupai. Oh, dia batu sini. Oh iya. Siapa? Sini lagi teman yang lain.
Iya, jangan malu, kita di sini. Amanda. Pertama, Asif Abdullah Ibrahim Zainab. Jangan dinyanyikan. Asif Abdullah Ibrahim Zainab Mukhairul Amikasum Fatimah. Kasih gantian ini. Kasih tahu aku. Kalau ada tahu aku, paling. Kasih telur. Iya. Subhanallah. Luar biasa ini. Ini malam nanti mati insyaallah. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya lagi kepada seluruh jemaah. Yang mana lebih penting, ilmu apa amal? Ya, dua jawaban. Ya, harus ini kita berdebat. Di tengah ilmu, kalau kira kali malapiri, pangisengan atau amal kan? Pangisengan atau amal? Ilmu atau amal? Ilmu. Ada yang mengatakan amal. Ada saja yang mengatakan amal. Iya, coba bayangkan itu. Jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdal, tentu adalah ilmu. Karena walaupun hebat cara ibadahmu, bagaimanapun hebat cara rukukmu, tetapi tidak ada ilmunya, itu bahaya. Megangi salah apa tujuannya? Ya coba, banyak salahnya itu. Itulah Nabi SAW di zaman Nabi itu bahasanya sahabat cuma satu. Kalau Nabi mengajarkan bagaimana kebaikan, bagaimana akhlak, bagaimana larangan Nabi, itu sahabat cuma satu bahasanya. Sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kami patuh, kami taat, kami dengar ya Rasulullah. Pokoknya ada atau ada, kita laksanakan saja. Dan ada jemaah sekalian yang paling sering disampaikan Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Allah bersalawat dan malaikatnya bersalawat kepada mereka yang berada pada baris saf-saf pertama di sholat berjamaah. Ini sahabat Pak tidak mau ketinggalan, pasti mau semua berdiri depan. Apa yang terjadi? Ada satu waktu sahabat terlambat datang di masjid sholat berjamaah. Dan di mana Nabi kau? Di sahabat ini nak biriolona, nak bikin. Nah karena ini mundur aku dibawa ke Nabi maju. Itu kebun kurma saya, ambil di sebentar itu. Bagus sedih harus sahabat dulu Pak. Saking nganunya sama perkataan Nabi. Orang Nabi Allah bersalawat kepada orang yang berdiri pada saf-saf pertama di salat jamaah. Sahabat makin ketinggalan. Dan dia kau bikin. Apa yang dilakukan itu yang dicolek itu? Apa dia bilang? Tabe terima kasih. Ya apa yang Anda mau berikan itu saya masih lebih afdal di sini seperti itu. Nah sekarang apa yang terjadi Pak di era hari ini? Nah kau terlambat bahkan biasa di Solo kita ngobrol di kamar. Ini nama dari ulu, ini nama yang kayak dari ulu. Coba hari ini kan beda hanya. Andai kan ini diterapkan hadis ini maka tidak ada masjid yang luas tapi memanjang. Kalau mana kita dari ulu? Maka pwede ikon si soro-soro tahu la ilaha illallah. Itulah terjadi juga istighfar. Jadi engkau masih di onro. Nah si soro-soro tahu menjadi imam. Yang pertama dari komando pungang isyaga igana atau acak. Ada pengaji dari Mesir, ada alumni dari Madinah, ada dari Mamposo, ada dari As-Sadiyah. Angka dari dulu si soro ini wah ini itu si poli Mesir, ini nama pekosi anggota, ini soro-soro tapi itu kalau orang pintar si pakai lebih padahal atau macam, tapi yang kata saya di pertumbuhan di masjid si soro-soro kita tahu dari si runtuh ipadana atau madepungan ipadana atau ini nama perawan dia mau beri ini nama kalau lupa kacamata, hubungannya ini masih lupa kacamata. Ini itu karena bodoh. Hanya harus pintar, imam harus pintar. Bagaimana mungkin anak berprestasi kalau guru dan kepala sekolahnya tidak unggul? Tepuk tangan dulu untuk kepala sekolah dan guru. Saya terharu juga
tadi Pak karena utuna menerima ya teringat yang aku kasih kamu kalau terberutak dan minta sesuatu yang ajaib maka niatkan dalam hatimu baru mak kotoir kasih anakku. Nah, anakku Pak kelas 2 SMP di Negeri Mangkoso mewakili pentas dan alhamdulillah dapat juaranya juara 1 dan dikabarkan mau ikut di provinsi. Kadang-kadang yang mana cuy kita jalur ceramah. Ya alhamdulillah padahal dia tidak pede kadang-kadang nak ceramah dulu yang tangannya begini karena pemalu biasa tidak sadari doang apa yang menjadi lo biasa di video awal-awalnya itu tapi sekarang pede. Alhamdulillah ini yang mau dibentuk Pak Allah bisa karena biasa tidak bisa jadi kalau tidak dibiasakan pakai penceramah pas sekretaris melewati liku-liku jalan yang tidak gampang, tidak lurus tadi dari tempat sini, dari tempat pokoknya jadi sekretaris tidak mudah, tidak gampang. Kalau soal tidak pasti apa? Maka ada prinsip dalam area agama dan itu bukan hadis. Dan saya kira ada di sekolah itu manjadda apa? Ya manjadda wajada. Ia hendak diterapkan ya sudah dinunta ini. Manjadda wajada. Ya siapa yang bersungguh-sungguh, kalau adik-adik bersungguh-sungguh pasti dapat, pasti meraih apa yang diimpikan itu. Maka gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Gantungkan cita-citamu mau jadi apa, gantungkan hari ini. Kalau beliau bapak-bapak yang cerita di depan, ada orang hebat-hebat di depan, tanamkan dalam hati kita, niatkan ya Allah, barakallah saya juga seperti beliau itu, membanggakan orang tua, membanggakan kampung, membanggakan negara ini. Begitu nyata. Engkau pangadi kasih ya Allah, merdunya suaranya sampai bulu tak berdiri. Niatkan ya Allah, barakallah ketoro anak masih matur, macam Allah. Ada saya ceramah itu lucu-lucu bang, engkau anak kita naik. Wati kayak saudara lain. Nah, ada Wati di sini. Siapa Wati kan? Wati kan? Kayak Wati lah. Maka dia Wati. Kalau nanti besarki mau jadi apa nah? Tanya kali di guru nah. Maka dia saya guru tidak banyak nih. Yang pertama yang mau jadi pengusaha yang sukses. Ya kemudian bermanfaat kepada orang banyak. Pokoknya anak khusus ke si usahaku saya manfaatkan untuk banyak orang. Wah iro yang lewati. Si senang iro berani tahu ibu itu si senang. Kasih Budi kok. Budi ada sama nama Budi. Biasa neren. Allah. Mendupai senang. Kemudian nak tahu si cita-citamu nak. Maka dia ibu guru saya itu singkat cita-citaku maukah jadi istrinya Wati ya mau cita-cita dia memang maukah jadi ini maukah jadi istrinya Wati guru jadi pengusaha jadi wanita soleha jadi apa luar biasa kan jadi ya ini yang kamu kita insya Allah ya tapi tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi menjadi siswa-siswa yang unggul dan beradab tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi banyak hal-hal yang mau dilakukan. Paling tidak dari rumah dulu. Ajar Jonata dimulai apa ke sekolah. Bagaimana orang tuanya menjadi orang tua yang uswah menjadi uswah bagi anak-anaknya. Ya kemakai kita lokal berjamaah tentu rangkul anak tangannya anak. Aja anak tata suruh anak cerdas hari ini tentu jawabannya lain. Kenapa bapak tinggal saya disuruh sholat? Nah kalau bapak yang cerdas pasti dah rangkul. Mari kak sama-sama kita bisa. Saya bonceng kina. Ya Allah. Tapi nak malu yang lain dari bapak mau lebih baik. Sama persis di saat Nabi di saat mau hijrah. Tapi ini pengetahuan. Makanya Nabi bilang, Ali, kau siap dan saya posisi tempat tidurku. Nasabah saya mau dikepung sebentar malam dan saya target adalah pembunuhan. Jadi ibu Ali harus ganti di tempat tidur. Ali cerdas apa saleh? Cerdas dan saleh. Cerdas atau saleh? Ali bisa itu. Cerdas dan saleh. Cerdas, saleh.
Andaikan Ali cerdas, dia nama ilmu pasti pakai yang Abu Bakar saja ya Rasul yang sudah tua. Tapi Ali cerdas, pertama jawabannya Ali, ya Rasul saya siap karena menggantikan Nabi, karena kalau Nabi meninggal pada malam ini, pada subuh ini, maka Nabi Muhammad cuma satu di dunia. Tidak ada yang bisa menggantikan Anda ya Rasulullah. Tapi kalau saya yang mati, banyak yang menggantikan. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Jadi cerdasnya Ali. Ya, luar biasa itu kan. Tapi waktu kira-kira anak-anak kita air, misalnya hari ini kalau begitu ceritanya, sampai ke korong. Dia pikiran orang mau kutubuan dulu. Akan ini ilana atau ayana kutubuan ini mau lompat. Hari ini anak cerdas, tapi bukan itu yang kita anggap. Tapi bagaimana anak digiring menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana Ibrahim, Rabbana hablana, ya Rabbi habli minas solihin. Doa setiap hari. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak terbaik menjadi palasnya qurrata a'yun. Menjadi qurrata a'yun, fatul palalun. Ya kan fatul palalun melebihi dari bapaknya hari ini. Ya seorang bapak baru dikatakan sukses kalau itu anaknya yang dididik itu lebih hebat daripada bapaknya. Kenapa tuh ya bapak? Tapi kalau dibawanya atau paling lebih di bawah tidak. Tapi lulus atau kesuksesan seorang anak itu bisa dilihat itu bisa melebihi daripada prestasi yang pernah diraih oleh orang tuanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan mudah-mudahan apa yang kita peringati hari ini adalah menjadi momen terindah. Momen untuk mendapatkan keberkahan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diperingati adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling bagus di sisi bentuk fisik maupun di sisi akhlak. Maka di Barasanti itu ada katakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin saniyah. Engkau kurmai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapunna ini rupa tanya makanya nenia ampike do makesi. Jadi Nabi itu dua apa? Khalqan wa khuluqan. Coba bayangkan roh hurufnya sama, tapi dalam bahasa nahwu Arab ada maknanya. Jadi kalau khalqan itu bentuk penciptaan secara fisik, tapi kalau khuluqan itu adalah karakter. Tirukan jangan banyak. Jadi Nabi luar biasa, mau dilihat dari sisi mana bisa menjadi uswah. Nah, kalau kepada saya seorang guru, Nabi juga mengajar Pak. Tapi ya, maka lagi saya seorang tentara, Nabi juga panglima perang. Nabi panglima perang. Kalau kita mengatakan saya pedagang, Nabi pedagang ulung Pak. Ekonom. Kalau kita mengatakan saya dokter, saya ini ya dokter, Nabi juga tapi disamanya macam murah. Kalau ada sakit cukup ludahnya Nabi jadi obat. Kalau ada sakit cukup Al-Fatihah jadi obat. Apa tahu mereka ada roh? Ya diterapi ibu ta, diterapi anak ta, diterapi diruqyah anak ta, pakai ayat-ayat. Enggak usah pakai bahasa-bahasa yang bagaimana. Coba pakai nak kemakruya, coba Al-Fatihah 7 kali. Ya kurang salah maladri dicukupkan 40 kali. Ya kan? Kemudian Al-Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas, Alif Lam Mim sampai Muflihun, kemudian ayat kursi. Itu ayat-ayat ruqyah sebenarnya. Ya perlu diruqyah, tidak perlu pergi ke dukun, bertanya kepada dukun, magi, tidak perlu. Mari kita ruqyah masing-masing diri kita. Bacakan Al-Fatihah diri kita, bacakan suratul Ikhlas diri kita, bacakan surah Al-Falaq, bacakan surah An-Nas. Kemudian minta keberkahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakah apa aku bacai, mudah-mudahan mencaji pakbura wa takka'alin. Sama dengan yang kita makan di Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan mencaji pakbura wa takka'alin. Bukan sakit, bukan menjadi mudarat. Apa anak pakbura kita ditandar di asal mandek tahu. Ya bayangkan ada orang tidak memilih nih Pak, ulu bebek nambah malu. Enggak acara sapi nambah malu, pokoknya
kita di Allah diupah mudah-mudahan sini nama matanya menjadi populer. Bang itu sesuatu presa normal itu. Enggak tahu dia pernah dari tahu ya kama oh mendetong si udah di pemar kalau mendek amat sih. Coba luar biasa jadi kadang-kadang kita diam itu ya faktor utamanya kita ya tapi yang kata tahu macam apa sana tuh bang bisa di kalau ada di sini coba di matu apa mandor lebih tak kamar ini segi innalillahi maka nasi bawang itu mandor ya makin hati kurang mandor lebih ya dari hati-hati juga hati-hati ya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir saya tadi mengatakan tidak terlalu panjang setengah 12 kalau pak doanya luar ya dan ini bagus untuk anak-anak dan ini juga diajarkan Nabi kepada sahabatnya. Nariku anak sendiri baca lapasnya seperti ini, Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Kalau kita orang tuanya yang bacakan anak yang laki-laki tentu bacanya lain, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Jadi kalau banyak anak kepala sekolah yang berdoa misalnya maka pakai huruf na, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Maka minimal dari sekolah tak murid-murid amin ya Allah, kabulkan doanya kepala sekolahku, kabulkan doanya guru agamaku itu ya Allah. Itu Pak. Jadi kalau anak tadi diberikan dicatatkan misalnya maka dia harus pakai mau belajar baca dulu ini. Ya Allahumma faqqihni fid din, ya Allah berikan pemahaman saya di dalam agama, wa 'allimni at-ta'wil, dan berikan juga kepada saya pengetahuan yang tersurat. Wah, yang sekarang Pak Rostino senjata apa ya doa itu? Ya doa silahul muslim doa. Itu senjata teman-teman ya Pak. Itu doa, tidak ada yang lain Pak. Doa. Yakin saja kita selalu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu, apapun permintaan tak ud'uni astajib lakum. Saya akan jawab kata Allah Subhanahu wa taala. Yang penting selama dua, aman wa amil salihah. Ya kan? Bersungguh-sungguh berdoa, keimanan tetap dijaga, kemudian dibarengi dengan amal saleh, kemudian minta kepada masih siri pun Allah Ta'ala senang minta dari kongka tomakke iman namanya belum dibuana, kemudian Allah tidak berikan. Masih siri pun Allah Ta'ala kongka ya Allah ya Rabbana masih siri pun Allah Ta'ala. Jadi mungkin itu biasa kalau aku tidak terjawab sampai dengan hari ini. Rahasianya cuma 3, karena doa ada yang kontak, ada yang cash, ada yang doa bisa menjadi penyelamat dalam kehidupan. Yang ketiga, nataru Allah Ta'ala untuk di akhirat. Sabar, semua doa akan terjawab. Salawat dulu sebelum saya akhiri ceramah ini. Bisa ikut? Ya, malu dulu kan? Depa, salawat 3 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Agi-agi nakong kamuy asal na nabi tadi pokok yang cerai, insyaallah pasti engkau barakah. Agi-agi lah. Ada rumah baru, sebutkan namanya Nabi di situ dengan salawat. Ada mobil baru, salawati. Engkau senai tim baru, salawati. Ya, engkau tenang baru, pengempang bola baru, pokoknya semuanya yang salawat insyaallah. Agi-agi. Ini tadi kenapa Nabi begitu dahsyat? Karena dek gaga betuan aktivitas yang kita lakukan kecuali
kecuali harus disebut namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikanlah satu-satunya idola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ngaji sini. Betul apa deh? Demikian yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan doa atas semuanya, mudah acara ini insya Allah bukan dijadikan sebagai seremonial kelak belakang, tapi betul-betul menjadi sebuah konsep ya, supaya kita insya Allah bisa lebih maju, lebih berkarakter dengan mengikuti akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bisa mengupas semuanya karena waktu begitu singkat pada kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Makasih banyak atas segala perhatian pada seluruh panitia yang kerja keras melakukan ini, Pak. Ya Pak, amin Pak. Sudah 2 malam saja postingannya, maka kita kabur dari dulu. Ya, sahabat Pak. Jadi satu ruangan di SMP 2 Pak Amin dengan Pak Kadis. Ya, Pak Amin di depan, Pak Kadis di tengah-tengah, saya di belakang. Maka jadi ustaz saya. Ya, Mama itu dia di walaunya dia naik setengah. Dia nunggu pariwolri. Ada pariwolri pasti mau pariwolri, tapi pariwolri si kopi-kopi. Nah, itu saya udah sudah berhasil. Ayah main jadi ustaz sama pariwolri kan turun. Tapi bicara mai Pak Kadis, bicara mai Pak Amin, ya bicara mana? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Demikian, tapi mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan acara hari ini diberkahi, dirahmati oleh Allah SWT. Mengawali doa ini sama-sama membaca suratul Fatihah, pembuka segala kebaikan. Mudah-mudahan yang ada masalah diberikan solusi oleh Allah, yang lagi sakit terbaring di rumah sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada keretakan dalam keluarga, masalah keluarga, anak, mudah-mudahan ada solusi dari Allah. Ila hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu laka wa baraka alaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami pada hari ini sebagai perkumpulan yang Kau berkahi. Dan setelah kami berpisah dari acara ini, pisahkan kami dalam kebaikan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Ya Allah, kami mohon kepadamu semuanya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bagus dan amalan yang Kau terima. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak siswa-siswa kami anak-anak yang mempunyai karakter sifat yang baik, sifat yang luar biasa, bisa mengangkat Kecamatan Labakan dan Indonesia pada khususnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka semuanya kecerdasan, akhlakul karimah, bisa insya Allah berprestasi di ajang tingkat kabupaten, provinsi, dan malah insya Allah sampai ke nasional. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. كيف لقلبي أن ينسى يا من أحب
lanjut. Ikut. كيف لقلبي أن ينسى يا من أحب إلى رؤياك في شدة من أملي سواك سأظل يا ربي أنواع من بحالي دوما عليم وقفت ببابك أنت الكريم ربي أنت رجائي فاقبل دعائي أعفو عنك مني يا رحيم ربي أنت رجائي فاقبل دعائي أعفو عنك مني يا رحيم خلقتني في أحسن حال ورزقتني من دون سؤال في سجدة في جوف الليل ذكرت ربي دمعي سال من بحالي دوما عليم وقفت ببابك أنت كريم ربي أنت رجائي فاقبل دعائي أعفو عنك مني يا رحيم ربي أنت رجائي فاقبل دعائي أعفو عنك مني يا رحيم يا من بحالي دوما عليم وقفت ببابك أنت كريم ربي أنت رجائي فاقبل دعائي أعفو عنك مني يا رحيم ربي أنت رجائي فاقبل دعائي أعفو عنك مني يا رحيم. Penutup. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.